Sejumlah ormas Katolik Indonesia menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di kediaman JK di Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan Ormas Katolik Indonesia dan Yusuf Kala membahas pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama. Menurut Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Marga Siswa DPP Patria PMKRI Agustinus Tamo Bapak, laporan terkait kasus JK tidak memiliki dasar karena tidak sesuai fakta sebenarnya. Ia meminta seluruh pihak melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara karena tak ingin terjadi keterbelahan di masyarakat. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budi Setyadi. Sementara itu seorang pria ditemukan tewas di pantai Sarumanis di Kebumen, Jawa Tengah. Korban jatuh ke laut saat memancing ikan. Pawit Rianto, pria 33 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di pantai Surumanis. Sebelumnya, korban bersama temannya memancing ikan di karang pantai Lampon. Namun korban jatuh ke laut dan terbentur karang hingga tenggelam. 2 hari pencarian, tim SAR menemukan jasad korban. Sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Mereka meminta pendampingan psikologi dan bantuan hukum dalam kasus kekerasan yang menimpa anak mereka. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Minggu petang bertemu dengan sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa. Dalam pertemuan ini pihak orang tua meminta pendampingan psikologi untuk anak dan orang tua yang diakui hingga saat ini masih trauma atas peristiwa kekerasan yang terjadi. Selain itu, para orang tua juga berharap pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan hukum dalam kasus ini demi menegakkan rasa keadilan. Harapan kami setelah pertemuan ini dengan Wali Kota dan jajaran pimpinan Kota Yogyakarta bisa memberikan titik terang dan tentunya bantuan hukum kepada kami, memberikan pengawalan proses hukum ini seadil-adilnya dan pendampingan khususnya untuk anak-anak kami secara psikis, karena anak-anak kami tentunya butuh dampingan secara psikis agar kembali menjadi anak yang seutuhnya normal begitu, karena kondisi anak kami memang sangat-sangat membutuhkan pendampingan. Kepada para orang tua, Hasto Wardoyo pun menegaskan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pendampingan psikologi dan bantuan hukum. Namun untuk langkah awal, pemerintah Kota Yogyakarta kini tengah mencarikan daycare yang terpercaya yang bisa menampung ratusan anak dari daycare Little Aresa. Kemudian terkait dengan orang tua yang hadir di sini, kami juga masih akan menghadirkan lagi besok lain-lainnya yang ingin hadir, yang ingin menyampaikan. Pada prinsipnya, mereka yang pertama minta perlindungan untuk anaknya dibantu karena anak-anak yang sekarang ini dirasakan ada beberapa ya secara psikologis anak-anaknya ada tanda-tanda yang kurang sehat secara psikologis, sehingga kami tadi sudah diskusi dengan KPAI kemudian dengan dinas untuk segera ini nanti setelah ini kami langsung rapat ini untuk membentuk tim pendampingan itu untuk mendampingi anaknya. Ini tentu butuh psikologi anak, butuh ahli tumbuh kembang anak, butuh ahli gizi untuk asupan anak, butuh ahli parenting. Ya, itu yang kita siapkan. Selain Wali Kota Yogyakarta dan orang tua anak korban kekerasan, hadir juga dalam pertemuan ini perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI serta Lembaga Perlindungan Saksi dari korban LPSK. Sebelumnya pada Jumat sore lalu, daycare atau rumah penitipan anak Little Aresa digerebek polisi atas permintaan orang tua yang mencurigai adanya praktek kekerasan terhadap anak mereka. Pasca penggerebekan, polisi telah menetapkan 13 tersangka. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma Ainis melaporkan.
Dalam kasus ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi ikut menyoroti dan prihatin terhadap kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresa Jakarta. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menko PMK Pratikno buka suara soal dugaan kekerasan terhadap puluhan anak di sebuah daycare di Yogyakarta. Ditemui di Universitas Gadjah Mada pada Senin kemarin, Pratikno mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada penegak hukum. Jadi kami sudah, jadi itu kejadian yang memprihatinkan, jadi concern kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, sampai dengan kemarin petang saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, Pak Sukartono, dengan Pak Kapolda Tinggi, mengenai tindakan ini. Dan satu adalah memang kita harus ada apakah memang ada pelanggaran hukum atau tidak di situ, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Dan kemudian dari sisi kami di Kemenko PMK dengan di Kemendikbudrismen dan juga Kemenak, kita koordinasi untuk mencegah hal-hal semacam ini tidak terjadi ke depan. Kedepan pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dan berkoordinasi dengan instansi lain guna memperkuat sistem pengawasan agar pihak serupa tak terjadi lagi. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi juga mengecam kekerasan yang terjadi di daycare tersebut. Arifah menegaskan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dan meminta pihak kepolisian memprosesnya hingga tuntas. Iya, jadi kita sudah melakukan koordinasi sejak kasus ini viral, tapi sebelum viral kami sudah melakukan koordinasi karena ada kolaborasi yang baik di daerah istimewa Yogyakarta. Kami lebih pada perlindungan kepada korban dan melakukan pendampingan baik secara psikologis maupun pemenuhan hak-hak lainnya. Hari ini jam 1 kita akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Yogyakarta. Dalam perkara ini, Kementerian PPA tengah fokus pada perlindungan dan pendampingan psikologis bagi para korban. Kementerian PPA juga akan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait guna melakukan pengawasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pesan singkat masuk ke call center Damkar mengejutkan petugas Damkar. Seorang mahasiswa meminta bantuan petugas untuk menjemput dan menemaninya di kawasan Pantai Parkit dekat kampus Universitas Negeri Padang. Sudah 1 hari, 1 malam, mahasiswa nekat ingin melakukan tindakan membahayakan diri akibat masalah keluarga tak kunjung selesai. Mengedepankan sisi kemanusiaan, petugas berhasil menenangkan sang mahasiswa. Keluarga dihubungi datang menjemput mahasiswa tersebut. Orang tua sama pacarnya. Pencurian uang donasi terjadi di kawasan Pura Goa Gajah, Gianyar, Bali. Seorang pria warga negara asing terekam kamera CCTV saat mencuri isi kotak donasi. Seorang warga negara asing masuk ke Pura Goa Gajah, Kabupaten Gianyar. Pelaku menggasak uang dari kotak donasi di depan pura. Setelah itu pelaku meninggalkan lokasi. Menyelidiki kasus ini, polisi meminta keterangan sejumlah saksi.